Come inside my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. She ain't got no money, her clothes are kind of funny, her hair is kind of wild and free. Oh, but love grows where my rosemary goes, and nobody knows like me. Lazy and people say she's crazy, and her life's a mystery. Oh, but love grows where my rosemary goes, and Apa itu pasar monopolistik? Pasar monopolistik adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual yang menawarkan produksi sejenis, tetapi masing-masing produksi memiliki perbedaan atau ciri khas tersendiri yang membedakan dari produksi pesaing. Perbedaan tersebut bisa berupa kualitas, merek, desain, kemasan, pelayanan, atau strategi promosi. Karakteristik pasar monopolistik. 1. Banyak penjual dan pembeli. 2. Barang yang dihasilkan bersifat sejenis. 3. Skala usaha para penjual rata-rata memiliki ukuran yang sama, sehingga tidak ada penjual yang menguasai pasar. 4. Penjual memiliki kemudahan untuk menawarkan barang. 5. Penjual tidak memiliki pengaruh dalam penentuan harga pasar. Salah satu contoh pasar monopolistik antara lain adalah bisnis restoran yang banyak berkembang di masyarakat. Perbandingan monopolistik dengan pasar lainnya. Perbedaan utama antara pasar monopolistik dengan bentuk pasar biasa lainnya, seperti oligopoli dan monopoli, antara lain. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut dengan monopolis. Contoh pasar monopoli antara lain adalah PLN yang menyediakan layanan listrik, Pertamina yang menyediakan bahan bakar, PAM yang menyediakan air bersih, dan KAI yang menyediakan layanan transportasi darat kereta api. Selanjutnya, pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Disebut demikian karena di dalam pasar tersebut terdapat beberapa produsen dan pedagang yang jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah pembelinya. Contoh pasar oligopoli antara lain adalah pasar semen yang dikuasai oleh beberapa perusahaan seperti Holcim Indonesia, Semen Gresik, Semen Tonasa, Semen Padang, dan Indosemen. Lanjut yang terakhir yaitu pasar monopolistik adalah salah satu bentuk pasar yang terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa, tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Materi selanjutnya yaitu pengaruh pasar monopolistik dengan pasar lainnya. Dalam pengaruhnya terbagi menjadi 3, harga, inovasi, dan pilihan konsumen. Dalam jenis pasar monopolistik, harga berpengaruh karena ada banyak pesaing dan produk terdiferensiasi. Lalu, pada pengaruh inovasi sangat intens, mendorong inovasi dan promosi untuk membedakan produk dari pesaing. Dan pengaruh pilihan konsumen banyak karena setiap perusahaan menawarkan produk yang diferensiasi. Kita masuk pada jenis pasar monopoli. Dalam pengaruh harga, menentukan harga karena tidak ada pesaing.
Dalam pengaruh inovasi, kurang diperlukan karena tidak ada saingan. Dan pada pengaruh pilihan konsumen, sangat terbatas. Hanya ada satu pilihan produk. Berikut jenis pasar oligopoli. Dalam pengaruh harga, saling memengaruhi harga, dapat melakukan price setting. Dalam pengaruh inovasi, sangat intens. Perusahaan bersaing untuk menarik dan mempertahankan konsumen. Dan dalam pengaruh pilihan konsumen, terbatas pada produk-produk dari segelintir perusahaan yang dominan. Masuk ke materi yang kelima, yaitu perilaku produsen dan keseimbangan jangka pendek serta jangka panjang. Dalam pasar monopolistik, produsen berperilaku sebagai penentu harga atau price maker dalam atas tertentu karena adanya diferensiasi produk. Setiap produsen berusaha menciptakan ciri khas pada produknya agar dapat menarik konsumen dan membangun loyalitas merek. Produsen juga akan menyesuaikan jumlah produksi dan harga jual untuk memaksimalkan laba. Keseimbangan jangka pendek. Dalam jangka pendek, perusahaan dalam pasar monopolistik dapat memperoleh laba normal maupun laba supernormal atau laba di atas rata-rata. Hal ini terjadi karena pada awalnya jumlah pesaing belum banyak dan diferensiasi produk masih mampu menarik konsumen dalam jumlah yang besar. Keseimbangan jangka pendek tercapai ketika pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Jika harga jual lebih dari biaya total rata-rata, perusahaan memperoleh laba supernormal. Jika harga jual sama dengan biaya total rata-rata, maka perusahaan hanya memperoleh laba normal. Dan jika harga jual kurang dari biaya total rata-rata, perusahaan akan mengalami kerugian. Ini adalah kurva keseimbangan jangka pendek dalam keadaan untung dan rugi. Keseimbangan jangka panjang. Dalam jangka panjang, kondisi pasar akan berubah karena adanya kebebasan keluar masuk pasar. Ketika perusahaan memperoleh laba supernormal, hal ini akan menarik perusahaan baru untuk masuk ke pasar. Akibatnya, jumlah produk di pasar bertambah dan permintaan terhadap masing-masing produsen menurun. Proses ini berlangsung hingga seluruh produsen hanya memperoleh laba normal, yaitu saat harga jual sama dengan biaya total rata-rata. Pada titik ini, pasar mencapai keseimbangan jangka panjang. Tidak ada lagi produsen yang tertarik masuk, dan produsen lama tidak keluar karena masih memperoleh keuntungan yang cukup untuk menutupi biaya produksinya. Ini adalah gambar kurva keseimbangan jangka panjang. Selanjutnya kita masuk pada strategi diferensiasi produk. Strategi diferensiasi produk adalah suatu upaya perusahaan untuk membuat produk berbeda dari pesaing agar terlihat unik dan lebih menarik bagi konsumen. Tujuannya menciptakan nilai tambah yang membuat konsumen memilih produk tersebut meskipun harganya lebih tinggi. Ciri utama strategi diferensiasi yang pertama, produk memiliki keunikan atau desain, kualitas, fitur, ataupun merek. Yang kedua, memberikan manfaat khusus yang tidak ditawarkan oleh pesaing. Dan yang ketiga, membangun citra atau loyalitas merek di benak konsumen. Adapun bentuk-bentuk diferensiasi, ada dua bentuk. Yang pertama bentuk fisik dan non-fisik. Bentuk fisik itu yakni desain, kemasan, fitur, atau teknologi. Dan bentuk non-fisik itu pelayanan, reputasi merek, jaminan, atau pengalaman pelanggan. Adapun keuntungan-keuntungan diferensiasi produk, yang pertama dapat menetapkan harga lebih tinggi, yang kedua meningkatkan loyalitas pelanggan, dan yang terakhir mengurangi pesaing langsung berbasis harga. Contoh diferensiasi produk yakni Apple membedakan produknya dengan desain elegan, ekosistem tertutup, dan kualitas tinggi. Selanjutnya, kita akan mengetahui kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Kelebihan pasar monopolistik yang pertama, banyaknya produsen memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik bagi dirinya. Yang kedua, kebebasan keluar masuk produsen mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Yang ketiga, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya. Yang keempat,
mudah dijumpai konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik tersebut. Yang terakhir, adanya distribusi pendapatan dalam masyarakat yang lebih merata karena perusahaan terdiri dari perusahaan-perusahaan kecil yang memperoleh untung normal sehingga pemilik modal tak memiliki kekayaan yang berlebihan dan kesempatan kerja yang diciptakan lebih besar. Adapun kelemahan pasar monopolistik antara lain, pasar monopolistik mempunyai tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanannya. Yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk dalam pasar monopolistik, karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, pasar ini mendorong perusahaan untuk melakukan inovasi terus-menerus sehingga akan meningkatkan biaya produksi dan akan berimbas pada harga pokok yang harus dibayar oleh konsumen. Selanjutnya, kita masuk ke studi kasus pasar monopolistik. Konsumen pasar tradisional Wamena cenderung membandingkan harga antar pedagang secara informal untuk mendapatkan penawaran terbaik, yang mencerminkan tingkat kesadaran ekonomi yang cukup tinggi. Harga menjadi faktor dominan karena sifat pasar yang sensitif terhadap nilai dan daya beli masyarakat. Selain harga, kualitas dan interaksi sosial juga memainkan produk penting. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen di pasar tradisional Wamena tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari kombinasi antara pertimbangan harga, kualitas produk, dan hubungan sosial. Di antara ketiga faktor tersebut, harga menempati posisi yang paling dominan dalam memengaruhi keputusan pembelian, diikuti oleh kualitas produk dan interaksi sosial. Oleh karena itu, bagi para pedagang di pasar monopolistik wilayah Wamena, strategi yang menggabungkan penawaran harga bersaing, kualitas produk yang konsisten, serta pendekatan personal dalam interaksi sosial akan lebih efektif dalam menarik dan mempertahankan konsumen secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, pasar monopolistik berperan penting dalam mendorong inovasi dan memberikan variasi pilihan bagi konsumen, namun juga dapat menyebabkan diferensiasi seperti biaya produksi yang tinggi. Memahami perilaku pasar ini krusial untuk menciptakan struktur pasar yang sehat dan kompetitif.